والإنابة. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tidak lagi menyampaikan penghormatan karena waktu yang diberi terbatas. Dan insya Allah yang akan saya sampaikan di sini tidak ada satupun dari saya. Ya, karena saya bukan mufti, bukan mujtahid. Jadi semua yang saya sampaikan ini ada referensinya. Ya, merujuk pertama ke kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatu Syekh Wahbah Az-Zuhaili, kemudian Al-Mu'amalat Al-Maliyah Al-Mu'asirah Syekh Wahbah Az-Zuhaili, kemudian Tafsir Al-Munir Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Umdatul Tafsir Syekh Ahmad Syakir, kemudian Fiqh Mu'amalah Al-Maliyah Al-Muyassar Syekh Abdul Rahman Hamud Al-Mutairi, kemudian Harta Haram Mu'amalah Kontemporer Dr. Erwadi Tarmizi. Saya hanya meresume dan membuat menjadi sistematis sehingga kita betul-betul paham riba itu ancamannya seperti apa, berlakunya di mana. Ya. Baik, jadi tidak ada satupun dari saya, ya, karena saya tidak berani, ya, bukan mufti, bukan mujtahid. Baik, setelah lama saya berkecimpung memberi pengajian di masjid-masjid tentang fikih ibadah, fikih al-ahwal asy-syakhsiyah, dan saya tidak masuk ke fikih muamalah maliyah. Setelah saya kemudian masuk ke fikih muamalah maliyah dan mengajarkan ini di masjid-masjid, saya mendapati dua hal, yaitu terjadi pada saya dan yakin saya terjadi pada banyak orang. Pertama, kita tahu bahwa riba itu haram. Oke. Tapi seberapa berat ancaman riba itu yang kurang ngeh kita. Sehingga kita masih dengan mudah bermuamalah secara ribawi. Kedua, yang banyak juga, mohon maaf, orang tidak paham riba itu terjadinya di mana. Nah, sehingga produk-produk bank syariah pun dianggap oleh orang awam masih riba. Berbeda nggak ada jamun tek ngantu kok. Jisi aku. Nah, maka saya akan jelaskan secara fikih bagaimana riba itu terjadi di mana, dengan rumus yang mudah. Yang ini rumus kesimpulan saya baca di berbagai kitab, tidak dirumuskan seperti rumusan saya yang memudahkan kita. Nanti baru Ustaz Yasir akan bicara tentang bagaimana kaidah-kaidah fikih ini kadangkala atas pertimbangan tertentu ini ditakhrij. Kalau bahasa fikih ditakhrij, ya. Baik. Pertama, lanjut, saya pikir kita tidak perlu membahas tentang tahapan pengharaman riba. Jadi praktek riba adalah salah satu praktek yang mendarah daging di masyarakat Arab. Di kitab Harta Haram itu disebutkan sejarahnya yang bawa Yahudi ke Taif, ke Madinah, lalu turun kemudian ke Mekah. Ya. Yang paling penting, lewat aja terus. Ya, terus. Ya, ini Syekh Wahbah Zuhaili. Ya, sehingga dalam mengharamkan riba itu dibutuh pentahapan sampai 4 tahap. Seperti juga pengharaman khamar. Tetapi ayat yang terakhir tentang riba adalah 278 dari surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada azab Allah. Wa dharu ma baqiya minar riba. Tinggalkan apapun yang tersisa dari praktek riba, in kuntum mu'minin, jika kalian orang beriman. Kita ini beriman bukan? Kalau ngaku beriman, tinggalkan sekecil-kecilnya riba. Oke, next. Ya, kita lihat sekarang bagaimana kerasnya ancaman riba dari Allah
nanti dari Rasulullah. Itu disebut secara berurut terus, mulai ayat 275 dari surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang makan riba, yang melakukan praktek riba, tidak dapat berdiri kecuali seperti berdiri orang kerasukan syaitan. Pendapat mayoritas para ulama tafsir ini berdiri kapan? Waktu dibangkitkan dari kubur. Bahkan Imam Ibnu Abbas dalam tafsir ringkasan tafsir Ibnu Katsir itu mengatakan apa? Yub'ats akilur riba min qabrihi majnunan. Orang yang melakukan praktek riba nanti dibangkitkan dari kuburnya seperti orang gila. Mau jadi orang gila? Di dunia ini miliarder, pejabat, dibangkit dari kubur gila. Ada pendapat minoritas dari ulama tafsir bahawa yang disebut dengan tak bisa berdiri ini kecuali seperti orang kerasukan syaitan sejak di dunia. Artinya orang praktek riba itu walaupun hartanya jumlah banyak tapi hidupnya gelisah. Hidupnya gelisah. Tapi ini pendapat minoritas. Tapi pendapat yang mu'tamadnya waktu dibangkit daripada kubur. Okey. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Karena mereka mengatakan ya jual beli kan seperti riba. Kenapa jual beli halal, riba haram? Nanti kita beri contoh di mana antara riba dengan jual beli ini betul-betul ten dengan tu. Ya. Sehingga orang jahiliyah lalu mengatakan, kenapa jual beli boleh, riba enggak boleh? Ini kan sama aja. Nanti kita beri contoh betul-betul sama dia, tapi satu riba, satu enggak riba. Okey. Kemudian disebutkan selanjutnya, wa man ja'ahu maw'idhatun mir rabbih faman ja'ahu maw'idhatun mir rabbih. Siapa yang datang dari Tuhannya nasihat dari Allah tentang larangan jangan lakukan praktek riba, fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah, lalu dia berhenti enggak buat lagi riba, sudah apa yang pernah dia buat enggak perlu lagi tarik balik, enggak perlu lagi kemudian keluarin balik. Ya sudah, karena dulu enggak paham, itu dimaafkan. Dan itu di dalam Al-Quran di surah Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman, afallahu amma salaf, ayat 95 yang dikutip dalam tafsir tadi, Umdatul Tafsir. Allah maafkan yang sudah, ya, yang sudah. Nah, ini yang paling penting lanjutannya adalah waman ada. Siapa yang masih tetap sudah jelas dilarang oleh Allah riba, ya, enggak berhenti tapi tetap melakukan riba. Dalam tafsir disebutkan ada ila riba ba'da bulughihi nahyullah azza wajal, kembali melakukan praktek riba setelah datang larangan dari Tuhannya. Apa kemudian ancaman Allah Subhanahu wa taala? Faulaika ashabun nar, mereka itu penghuni neraka, hum fiha khalidun, kekal dalam neraka. Semua kita ini sudah tahu riba haram, ada masih juga praktek riba, masih membuka bank konvensional. Mereka penghuni neraka, kekal di dalam neraka. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Amir mengatakan, kalau disebut orang beriman dengan kekal dalam neraka, itu maknanya bahwa apa? Orang beriman tetap kalau meninggal dalam keadaan beriman nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi makna kekal dalam neraka akan lama dalam neraka. Orang beriman mati dalam beriman waktu hidupnya lu praktek riba, enggak taubat dari riba, maka akan lama dalam neraka. Para jamaah yang mulia, satu hadis sahih Rasul menggambarkan kayak mana beratnya azab neraka. Itu disebutkan kalau ada satu orang dari lahir sampai meninggal dunia dia enggak pernah hidup susah, hidupnya senang terus. Saya pikir anak Jokowi pun enggak kayak gitu. Siapapun pasti ada susahnya hidup di dunia ini. Sekiranya dia dari lahir sampai mati 70 tahun terus senang, maka orang ini dicelupkan sejenak dalam
neraka seperti orang masukkan pisang goreng, tarik lagi. Ditanya, pernahkah kamu senang selama hidup di dunia? Jawabannya tidak. Itu dicelup, ditarik. Bagaimana Pak lama dalam neraka gara-gara riba? Ini dia. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla katharin athim. Allah membinasakan riba. Dalam makna disebutkan di tafsir bahwa apa? Ya, sekalipun riba itu memberikan memang pendapatan, jumlah uangnya banyak, asetnya banyak, hartanya banyak, tapi tidak ada keberkahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sejalan dengan qul la yastawil khabis wat tayyib walau a'jabaka kasratul khabis. Beritahu hai Muhammad, enggak akan sama yang baik itu dengan yang buruk. Sekalipun yang buruk itu menakjubkan kamu. Oh, kaya kali ya, banyak kali aset, tapi dari riba. Tetap itu tidak baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam tafsir Mukhtasar Tafsir Umdatul Tafsir, Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa apa? Ketika Allah tutup faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Apakah ditutup dengan wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Allah tidak menyukai setiap orang yang kufur, orang yang lagi berdosa. Disebutkan di sini apa? Bahwa la budda min munasabah baina khatmil ayah wa dzikri hadhihi sifat. Harus ada kolerasi penutupan ayat ini dengan penyebutan sifat kafar athim. Apa kolerasinya? Dalam tafsir Umdatul Tafsir disebutkan bahwa orang yang setelah dilarang praktek riba, diberitahu nggak ada berkahnya di riba, tapi masih buat riba, pertama dia tidak bersyukur kepada apa yang Allah beri, sehingga masih mencari jalan yang haram. Maka orang ini dianggap kafir, betul-betul kufur kepada apa yang Allah beri. Yang kedua, athim, betul-betul ini buat dosa batat batu. Clear? Okey, selanjutnya yang lebih keras lagi adalah tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tinggalkan riba sekecil apapun kalau kalian orang beriman. Terakhir tentang ini, fa illam taf'alu, kalau kalian juga enggak melakukan, meninggalkan riba, fa'dzanu biharbin minallah wa rasulihi, maka Allah mengumum perang melawan orang itu. Allah murka saja kita dah tahu kayak mana. Ini bukan murka, lawan, perang. Allah mengumumkan perang dengan orang-orang yang tidak meninggalkan riba. Ini ancamannya dari Allah. Begitu keras bahwa riba sekecil-kecilnya mesti ditinggalkan. Oke, karena waktu banyak. Next, kita lihat ke hadis. Oh, 5 menit lagi. Kayak mana caranya ini? Belum sampai ini. Ya. Berikutnya adalah bahwa fungsi hadis dalam kajian ulumul hadis terhadap Quran. Pertama, dia menjelaskan keglobalan yang masih di Quran. Yang kedua, dia memperkuat apa yang ada di Quran. Maka hadis-hadis berikut ini memperkuat tentang ancaman riba yang sudah disebutkan Quran. Maka hadis yang pertama adalah berbunyi, an Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ar-riba 73 baban aisaruha mithla an yankiha ar-rajulu ummah. Hadis ini riwayat Al-Hakim dan disahihkan oleh Al-Albani. Hadis ini sekalipun bukan riwayat Bukhari dan Muslim, riwayat Al-Hakim, tapi disahihkan oleh Al-Albani yang sangat ketat mensortir hadis. Bahwa riba ada 73 pintu. Serendah-rendah dosa riba itu seperti menzinai ibu kandung sendiri. Serendah-rendah riba itu seperti berzina dengan ibu kandung. Hadis ini disahihkan oleh
Al-Albani. Kemudian hadis berikut ini riwayat Imam Ahmad. Imam Ahmad juga salah seorang yang kuat mensoltil hadis, tapi saya tidak cek derajat hadisnya. Tapi Imam Ahmad lah salah satu yang kuat ini kan hadis. Kata Rasulullah, dirham riban ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lam ashaddu min 36 zinyah. 1 dirham saja seseorang makan riba dan dia tahu itu adalah tidak boleh, itu lebih berat dosanya dari berzina sebanyak 36 orang. Okey, selanjutnya dalam hadis riwayat daripada Abu Dawud dan juga ada dalam Sahih Muslim di nomor hadis 1597, Rasulullah melaknat semua yang terkait dengan riba, yang makan riba, yang beri riba, yang jadi saksi riba, yang menulis tentang riba. Pokoknya tipeh baju tidak gerota mengandu. Okey. Kemudian hadis berikutnya Sahih Bukhari dan Muslim, lihat, dimasukkan ke dalam 7 hal yang membinasakan sehingga disimpulkan ini adalah kabair. Bahkan dalam kitab disebutkan dengan a'zamul kabair, dosa besar yang terbesar. Salah satunya adalah riba. Salah satunya adalah digabungkan dengan syirik, dengan sihir, membunuh orang lain. Di antaranya adalah riba. Okey. Nah, sudah seperti ini ancaman riba, maka apa yang kemudian akan hadir dalam ininya kita adalah kita bersyukur atas perjuangan orang-orang dulu sejak Abu Bur'ih, dan siapapun yang memperjuangkan Aceh diberi hak menerapkan syariat. Dengan itu bisa diproduk undang-undang yang mengeluarkan kita dari apa? Dari kehidupan muamalah yang ribawi. Semua kita termasuk saya harus taubat dari riba. Kenapa? Dulu yang nggak ada bank syariah, bank konvensional. Bank konvensional jelas bank ribawi. Nanti kita jelaskan kenapa bank ribawi. Kemudian ketika ada bank syariah mandiri sudah hadir, bank syariah umum ada, kami dosen UI, IAIN harus buka rekeningnya untuk uang sertifikasi ke bank umum. Dibuat oleh sistem kita untuk terlibat dengan riba. Tapi dengan adanya kewenangan menerapkan syariat, maka sistem membuat kita keluar dari itu. Bagaimana kita harus bersyukur. Maka kan heran kalau ada orang yang berpikir ingin mengembalikan lagi bank konvensional. Maka saya bilang, kalau istilah saya ini bukan modal blow on. Apalagi kalau ini keluar dari pemimpin. Karena dalam fikih siyasah syar'iyah di Syekh Wahbah Az-Zuhaili Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah, itu disebutkan tugas utama pemimpin di dalam Islam itu bukan menangani inflasi, bukan evolusi. Apa tugas pertamanya? Hifdzuddin, menjaga agama, dalam makna memastikan bahwa umat itu, masyarakat yang dia pimpin, hidup dengan sistem yang syariah. Lalu ada pemimpin justru mensilahkan masyarakatnya mau pilih surga apa neraka. Okey. Nah, selanjutnya izin Pak moderator. Nah, ini 2 menit sulit tapi nggak apa-apa lah. Sekarang yang saya yakin banyak orang nggak paham di mana terjadinya riba. Dan kalau membaca riba itu dari definisi nggak paham. Saya dulu pernah ngeluh kalau saya sir. Setelah saya baca riba di berbagai kitab, nggak paham saya. Saya sir, bagaimana cara pahami riba ya? Kan payahlah. Saya ngeluh. Tapi setelah saya dalami, saya dapat rumus memahami riba. Rumus inilah yang saya akan sampaikan. Baca di kitab susah dapat ini. Tapi mendekati yang saya bilang ini di buku Harta Haram Muamalah Kontemporer, di bukunya Syekh Yusuf Al-Qardawi, Syekh Wahbah Az-Zuhaili Al-Muamalah Al-Maliyah Al-Mu'asirah. Pertama, ingat, riba hanya terjadi di 2 akad. Tidak terjadi di luar daripada itu.
Itu disebut dengan tegas oleh juga Syekh Wahbah dalam kitabnya tadi. Di dua transaksi saja terjadi riba, di luar tidak. Pertama, di transaksi apa? Di transaksi hutang pihutang, disebut akad qarat. Dan ini rumusnya sangat mudah, sangat mudah. Bagaimana di transaksi ini kita tidak terjumus ke riba? Rumusnya sangat mudah. Ingat, dalam muamalah maliyah dalam Islam, itu akad secara umum dibagi dua. Pertama namanya ada akad muawadhah, artinya barteran. Saya kasih anda apa, you kasih saya apa. Pedagang kasih barang ke pembeli, pembeli kasih apa? Kasih duit kepada penjual. Ini namanya akdul bai'. Orang cuci motor kita, mobil kita, dia kasih tenaga, kita kasih apa? Kasih duit. Ini namanya akdul ijarah. Jadi pertama ada akad muawadhah, sengaja dibuat untuk saling, kemudian anda kasih saya apa, saya kasih anda apa. Yang kedua ada akad namanya adalah akad tabarru'at. Betul-betul memberi hanya mengharap pahala akhirat. Enggak mengharap apapun dari orang yang diberi kecuali pahala akhirat. Di antaranya apa? Sedekah, wakaf, hibah. Nah, termasuklah hutang pihutang. Akad qarat masuk dalam kelompok akad tabarru'at. Betul-betul kita membantu orang yang membutuhkan tanpa mengharap apapun dari orang itu kecuali pahala dari Allah. Maka ketentuan di akad qarat bahwa pertama, tidak boleh waktu akadnya dipersyaratkan pengembalian hutang lebih sedikit pun. Ini hutang 1 juta balik tahun depan 1.100.000, riba 100. Pengembalian hutang yang disyaratkan waktu akad lebih 1 sen pun, 1 sen ilah namanya riba. Okey, tidak disyaratkan bagaimana kalau waktu pengembaliannya dilebihkan, boleh. Karena Nabi melebihkan pengembalian kepada Jabir. Tapi tidak disyaratkan. Ini namanya adalah husnul qadha, menunaikan hutang dengan baik. Tapi tidak disyaratkan. Okey. Kedua, tidak boleh dibuat waktu akad hutang pihutang, kalau jatuh tempo tidak mampu membayar, diperpanjang tapi didenda. Harus tambah bayar lebih. Yang lebih itu riba. 3. Kaidah ketiga. Kaidah ketiga, tidak boleh disyaratkan waktu akad sesuatu yang melalui syarat itu mendatangkan keuntungan kepada pemberi hutang dari yang berhutang. Dengan kaidah disepakati oleh ulama, dibuat oleh para sahabat Ibnu Mas'ud, Jabir, Ibnu Abbas, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap akad hutang pihutang, dalam akad disyaratkan sesuatu, kembali sama. Jatuh tempo enggak mampu diperpanjang, enggak ada tambah. Tapi apa? Ada sesuatu yang menguntungkan pemberi hutang. Apa? Okey, saya beri hutang plaster rumah saya 1 minggu ya. Okey, saya beri hutang enggak nambah. Jatuh tempo enggak mampu, enggak saya tambah. Tapi tolong plaster rumah saya enggak bayar. Ini namanya jarra naf'an. Okey. Berdasarkan kaidah ini, maka dibenarkan di dalam akad qarat kalau pemberi hutang takut orang yang berhutang enggak sanggup bayar. Kayak mana? Pak lencok andre. Dalam Islam 2 boleh itu. Pertama adalah apa? Dia kasih jaminan berupa barang. Pasti yang lebih mahal daripada hutang dia. Ini namanya ar-rahan. Okey. Atau ada orang yang menjamin, loan jaminnya hanya bayu loan. Ini namanya kafil. Okey. Dalam rahan, barang jaminan, ini tidak boleh dipakai oleh orang yang memberi hutang. Maka di kampung-kampung kita banyak orang fakir hutang ke orang kaya, jaminannya sawah, digarap diambil hasil oleh orang yang beri hutang. Riba ijma'. Riba bukan mukhtalaf, ijma' riba. Ditolerir, itu yang dilakukan oleh bank syariah. Apa? Kalau di dalam menjaga barang jaminan tadi kita keluarkan kos. Ar-rahnu yurkabu, kata Nabi, binafaqatihi wa yusrabu labanud darri. Boleh kalau barang jaminan onta, kita kasih makan dia, kita kasih minum, itu boleh kita tunggangi. Maka boleh
ya, mengambil biaya betul-betul seperlu untuk menjaga barang itu, tidak boleh itu menjadikan celah untuk ambil untung. Kalau itu dijadikan trik untuk ambil untung, biaya administrasi. Seperti Dr. Irwandi Tarmizi, biaya administrasi. Kebutuhan administrasinya padahal sekian, biaya sekian. Padahal untung bank di situ, riba. Dengan kaidah ini. Okey. Ini saja rumus dalam akad hutang pihutang, jangan terjadi riba 3 tadi. So, coba next. Ya. Berdasarkan kepada penjelasan tadi, kenapa para ulama melabeli bank konvensional bank ribawi? Karena dia kumpulkan uang dari masyarakat, nasabah namanya, dia kasih ke pihak selanjutnya kedua yang namanya adalah pengusaha, lalu diwajibkan pengembalian pokoknya ditambah dengan tambahan disebut bunga. Tambahan itulah riba. Maka hukum bunga bank adalah riba. Ini adalah keputusan semua majlis fatwa internasional dan nasional. Clear? Yes. Okey, jelas. Ya, terakhir, riba hanya terjadi satu lagi dalam satu akad, yaitu di akad apa? Jual beli. Namanya adalah akdul bai', ribanya riba bai', kalau tadi riba dain. Pertama, perhatikan, ini rumusnya. Nabi menyebutkan dalam hadis sahih Muslim dari Ubadah ibn Samit, ada hanya 6 harta riba. Al-zahabu bil-zahab, emas kalau dibarter dengan emas. Al-fiddah bil-fiddah, perak dengan perak. Al-bur bil-bur, jenis daripada syair apa, gandum. Al-syair bil-syair, gandum juga ini. Al-tamar bil-tamar, al-milah bil-milah. 6 harta riba disebut Nabi. Emas, perak, 2 jenis gandum, bur, syair, korma, kemudian garam. Pertanyaannya, apakah berlaku riba selain pada 6 harta riba ini? Nah, tentu para ulama mayoritas, ya, kecuali mazhab Az-Zahiri yang enggak berkembang lagi, sudah punah, itu mengatakan bahawa salah satu sumber hukum Islam selain Quran dan hadis ijma' adalah qiyas. Maka dilakukanlah qiyas pada 6 harta riba ini. Ketika dilakukan qiyas, maka yang harus dicari apa ilatnya? Adalah sifat pada sesuatu yang karena dialah kemudian diharamkan harta itu, kemudian dijadikan harta riba. Terjadi khilaf memang di antara para ulama. Saya karena waktu sebut saja yang mu'tamad, yang kuatnya, ya, walaupun terjadi khilaf di sini. Pada emas dan perak, ya, itu dilihatnya memang ada pendapat. Pertama adalah apa? Al-waznu ma'al jins. Ini pendapat Hanafi dan Maliki Hambali. Kemudian ada yang mengatakan apa? Dia sesuatu yang takarannya ditimbang. Kalau sama jenis, itu jadi riba apabila dibarter. Ada mazhab Syafi'i mengatakannya dengan apa dia? Ghalabatus samaniyah, dominan sebagai ala ukur harga barang. Tapi pendapat yang kuatnya adalah dia mutlaqus samaniyah, dominan sebagai ala ukur harga barang. Kalau menggunakan 2 pendapat sebelumnya, uang tidak masuk harta riba. Tapi pendapat yang sudah diputuskan oleh berbagai lembaga fatwa dunia, uang adalah harta riba apapun nama mata uang. Dikiaskan kepada emas dan perak sebagai mata uang di zaman Rasulullah. Ya, dinar dalam bentuk emas, dirham dalam bentuk perak. Maka harta riba berikutnya terjadi pada mata uang. Okey, untuk 4 harta riba berikutnya, makanan semuanya. Itu apa ilatnya? Terjadi khilaf juga. Ya, pendapat yang dalam mazhab Syafi'i adalah at-ta'am, dia sebagai makanan. Apapun yang menjadi makanan, apakah itu makanan pokok, makanan buah-buahan, makanan untuk obat, menjadi harta riba. Tapi pendapat yang kuat itu disebut adalah apa? Makanan pokok dan tahan lama kalau disimpan, itu yang termasuk dengan harta riba. Okey. Terakhir bahawa kaidahnya, coba bawa hadis. Hadis terakhir. Ya, ini hadisnya. Kata Rasulullah, az-zahab bil-zahab. Kalau emas dibarter dengan emas, fiddah bil-fiddah, perak dengan perak. Kemudian bur dengan bur, syair dengan syair, korma dengan korma, garam dengan garam, itu apa pertama yang harus adalah mislan bi mislin, sawaan bi sawain, takarannya harus sama. Takarannya harus sama. Misal nih,
beras harta riba, kias kepada gandum dan korma. Saya punya berasnya tangsi, kan bagus kualitinya. Satu orang punya berasnya buloh, jelek, murah. Ini kalau dibarter sesamanya, mesti beras tangsi 1 kilo, beras bulog 1 kilo. Lebih salah satunya riba. Kualitasnya beda. No way. Nabi pernah tanya kepada seseorang, Nabi suruh beli korma di Khaybar. Waktu dibawa kormanya bagus, kayaknya kejut. Aku lu tamar Khaybar hakada, semua korma Khaybar bagus kayak gini. Bukan. Tadi kami ada 2 sok yang jelek. Kami tukar dapat 1 sok yang bagus. Kami kasih. Jangan buat itu riba. Lalu kayak mana juga? Jual dulu yang 2 sok jelek tadi, dapat duit, dengan itu beli korma yang bagus. Pasti dapatnya juga 1 sok. Tapi itu riba, ini bukan riba. Oke. Berikutnya ya. Rasulullah melanjutkan hadisnya. Ini dari sini keluar kaidah. Apa? Fa idza ikhtalafatil asnaf. Kalau jenisnya berbeda, fabi'u ma kaifa syi'tum. Silahkan jual. Terserah kalian, takarannya beda enggak apa-apa. Tapi harus apa? Idza kana yadan biyadin, kalau cash. Maka keluarlah kaidah pertama. Kalau harta riba, sesama harta riba, dibarter, sama ilatnya, sama jenisnya, 2 cara yang harus terpenuhi biar enggak riba. Pertama, sama persis takaran. Yang kedua, cash di majlis akad. Kalau tidak sama takaran, satunya lebih, namanya riba fadhal. Kalau tidak cash di majlis akad, itu jadi riba nasi'ah. Oke. Kedua, kalau harta riba dibarter sesama harta riba, sama ilatnya tapi beda jenis. Emas ditukar dengan perak. Silahkan takarannya 1 gram emas 1000 gram perak, no problem. Harusnya apa? Iyadan biyadin, cash di majelis akad. Kalau tidak cash jadi apa? Namanya riba nasi'ah. Ini saja rumusnya. Kalau harta riba sesama harta riba dibarter, beda ilatnya, pasti beda jenis, nggak ada lagi urusan dengan kaidah ini. Nggak ada lagi urusan dengan kaidah ini. Nah, ini saja yang perlu dijaga untuk tidak kita terjerumus ke dalam riba. Maka contoh salah satu, money changer tukar rupiah kita dengan ringgit Malaysia. Dua-dua harta riba dikias kepada emas tadi atau perak. Dua-dua harta riba. Ilatnya sama sebagai alat ukur harga barang. Jenis sama enggak? 1 rupiah 1 ringgit. Maka bagaimana? 1 ringgit 3.600 rupiah. No problem. Enggak harus sama takaran, karena dia sama ilat beda jenis. Yang harus apa? Cash di majelis akad. Maka money changer harus cash. Tidak boleh main-main. Misalnya bapak gini, baru pulang umrah. Ada mana umrah? Nah lebih peng rehat. Nah, padung sekian. Oh kaji mana duka? Nyawa talun rupiah, rial lu hantar ke depot riba. Karena harus cash di majelis akad. Ya, ini saja rumusnya. Sekarang kita akan dengar dari DPS kayak mana memastikan produk-produk itu tidak ada ribanya. Itu ini. Terima kasih.